Salam ngarit pemirsa. Kali ini saya datang di kota yang jauh sekali. Halo Mas Andi. Kenalan dulu dong. Apa namanya peternak semuanya biar paham ini asalnya desanya apa sampai kabupatennya apa. Oke, matur suwun Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kunjungannya Bapak Aan ya. Pelaku YouTuber nih. Baru pertama kali ini saya disidak oleh seorang YouTuber nih. Aduh, parah ini mau ngomong apa juga bingung. Ini desanya Nah, apa? Saya perkenalkan, nama saya Nasib Prianto. Saya alamat di Tanggamus, tepatnya di Desa Waitebu, Gisting Atas. Gisting Atas ini Gisting ya. Atas, Kecamatan Gisting. Total kambing berapa sih sebenarnya? Nggak banyak Mas, paling cuma 100 berapa. Cuman 100. Mas, ini saya enaknya lihatnya dari mana ini? Ini Aduh. ada bur, ada PE semuanya Oh, nih. lewat depan aja Mas. Lihat sini aja ya. Ini masih pengolahan ngomong-ngomong pakan. pengolahan dulu nih Mas. Pengolahan Gimana? ini ada ampas singkong. Iya. Ini apa ini Mas? Ini daun jagung. Oh, daun jagung. Kemarin kan silase. saya simpen tunggal nih silase. Sekarang saya fermentasi. Baunya agak nggak enak ini karena daunnya masih muda. Oh, daunnya muda. Nih ya. Kita jadikan Ini langsung diaduk jadi sekali ya. Konfit ini biar ada kandungan proteinnya udah masuk ke sini kan, kita olah jadi berapa macam bahan pakannya kita jadiin satu seperti ini. Ini bahannya apa aja selain daun jagung teh? Ini ada kita pakai bungkil kopra, pakai bungkil kedelai, nah sama ini kan ongkok. Terus banyak kita manfaatkan limbah-limbah yang ada di sini, kayak gitu kita teken. Nah, daun singkong segala macam kan kita kalau nilai operasionalnya kosnya terlalu mahal nih. Kita datangkan dari Lampung Tengah itu kan dengan biaya per kilonya itu kan kena kos mahal kalau nyampe ke Gisting sini. Ongkos apanya? Kos kita untuk belanjanya, belanja bahan mentahnya itu kan mahal. Kayak ongkok ini nyampe sini kan kemarin itu 350 sampai sini. Terus? Nah, kita siasati gimana meneken. Berarti kuncinya peternak itu kalau kos pakannya mahal tetap nggak ketemu. Nggak ketemu. Hah? Nggak ketemu. Ketemunya berapa harusnya per ekor itu? Kalau ibaratnya kita itu pinter-pinter ngolah bahannya, ya bisa kita tekan di angka yang kita jumlah nominalnya itu skalanya besar. Kalau ibaratnya skala kecil kita nggak bisa ngolahnya. Kita cariin yang daun-daunan yang ibaratnya kita tidak menggunakan operasional terlalu berlebih. Kita bisa mengumpulkan kapasitasnya dalam tonasenya banyak. Nah, kita daur ulang seperti itu. Kita gitu ya. dapat ongkok kasarnya ngomong 10 ton itu gimana kita bisa mecahin di angka sampai 20 sampai 30 ton. Jadi 10 ton gimana caranya menjadi 30 ton kita ya? pakai perbandingan. Mas, ini burnya ini totalnya berapa ini? Maksudnya Total kambing burnya? kambing bur kemarin itu sekitar 70 kayaknya. 70? Jantan betina. Boleh dibeli nggak sih? Ya sebenarnya boleh, tapi kan banyak orang yang takut. Takut dengan nama saya atau takut dengan farm saya nggak tahu. Tapi boleh dibeli ya? Ya sebenarnya sih Ya, boleh. Boleh ya? Nomor telepon berapa? Nomor telepon 0813 864 86 236. Ini Gisting ya, Gisting Kabupaten Atas, Tanggamus ya? Tanggamus, ya. Ini sangat terselubung, nggak pernah ada postingan di YouTube segala macam itu. Nggak kan. ada ya? Nggak ada. Ini jantan apa betina ini? Ini betina masih darah. Ini kemarin kan ada yang birahi, satu kata kawinin, tapi kan karena sekatan karena sekatannya Nah, kalau kurang. betina segini seberapa ini? Ini kelasnya udah di angka F4 itu rata-rata di angka 10 sampai 15. Ini 15 juta? Iya. Satu ekor ya? Satu ekornya. Tapi kalau yang gede-gede kayak gini di angka 5 juta, 6 juta udah dapet. Ini? Karena ini masih Ini cross ya? cross. Ini malah kalau- 5 juta aja cukup ya? Iya. Nah ini apa ini? Ini FB. Berapa? Hah? FB nih. Oh, full blood. Ini FB. Kemarin yang ini kan beranak jantan betina. Yang betinanya sengaja saya tahan. Yang jantannya itu saya larikan ke Lampung Tengah, tempatnya Mas Tangin Watu Agung. Yang pejantan? Pejantannya. Ini udah umur 1 tahun. Kemarin itu tak kasih harga karena aku pengen berbagi dengan relasi teman-teman yang di Lampung Tengah. Dia punya ternak itu indukan sekitaran
sekitaran berapa 100 berapa gitu kan. Aku ngelihat itu prihatin. Nggak ada pejantannya. Pejantannya dia tuh cross sama cross. Waduh, ini kalau untuk peningkatan di genetiknya nggak ketemu kalau kita nggak kasih pejantan yang FB, tak kasih harga 6,5 juta itu. Pejantannya? Satu, paling umuran ya segini nih. 6,5 juta, tak suruh pertahankan. Oh, ini ya. Jantan apa betina kalau ini jantan yang... semua nih. Ini jantan semua. Ini jantan semua. Ini F berapa? Ini FB ini terah dari Surabadok. Induknya paling tua di sini, yang punya kandang di sini mungkin di sana. Ada induk yang paling tua. Ada. Ini... Saya naik kayak gini ya, lihat ya. Wah, ini. Wah, yang mana itu betinanya? Itu yang betinanya tuh. Yang ini. Wah, nanti dilihat dari sana lah ya. Ini, aduh, karena jumlahnya banyak ini ya. Nah, Mas, ini kenapa keriting kayak gini? Nah, ini saya punya trah dulunya dari JJAA yang pernah impor tahun, nggak tahu, lupa tuh tahunnya tahun berapa. Yang di JJAA itu sebenarnya peternak sapi yang ada di Kalianda, Lampung Selatan. Nah, namanya Tuan Greg, nggak tahu Greg siapa itu. Nah, tahun itu kan temen aku ngambil dari sana kan berapa ekor. Nah, ini populasinya kan masih tak pertahankan. Saya punya pejantan itu sama indukan berapa ekor dulu. Saya ngambil dari situ. Itu yang namanya Puspa, tapi sekarang udah tak potong buat akikah jantannya. Jantannya? Sakit? Enggak. Emang sengaja buat akikah. Emang sengaja? Iya. Itu nilai 25 juta dulu. Akikah 25 juta, serius? Ya, gila ini kan, orang kadang-kadang ngomong bur sayang dipotong, malah ini dipotong ini. Ya karena masa produktifnya udah lewat karena kita udah punya pengganti. Kalau ini berapa segini nih? Ini F berapa? Ini PB. Nah, ini ya kisaran hampir sama. Hampir sama ya. Kalau yang merah ini? 5. Ini kalau yang merah paling di angka 5-6 juta boleh. 5-6 juta. Ini pejantan ya? Ini jantan, ini kemarin udah laku nih. Tinggal udah di DP sih, udah masuk DP-nya. DP berapa? Harga berapa lakunya? Ini laku 30 kemarin. 30 juta? Wah, udah masuk DP 10. Makanya takut orang beli ke sini. Aku berani bertanggung jawab di genetiknya dan recordingnya. Kalau ibaratnya saya jual kambing ini asalan, asalan saya jual. Entah itu enggak dipertanggungjawabkan dengan F-nya F berapa, dengan persilangan induk dan pejantannya itu benar-benar F atau bukan. Nanti terakhir turunannya dia itu akan turun. Nah, nama baik yang jatuh kan. Ini kambing dari si A. Waduh, kan parahnya di situ. Nah, kalau ngomong recording nih, ada nggak keabsahan recording yang tertulis? Kalau saya masuknya ke data komputer, Pak. Nah, data komputer. Kalau ibaratnya nanti ada konsumen yang mau, saya bikinkan. Oh, gitu. Dibikinkan? Ya, recording tapi ada di buku, tapi kan saya masukkan ke komputer. Nah, itu yang pengolah datanya itu di manajer saya. Oh, ada. Ini sebenarnya kan ada himpunan yang dinamakan koperasi. Di sini? Di sini serius ada koperasi? Ada. Koperasi pertama di Indonesia kan di Lampung ya, di sini. Koperasi MDIT, motivasi ikhtiar doa dan tawakal. Itu yang kambing bur dari Santori yang mana sekarang? Ada nggak? Kalau dari Santori saya punya cuma buat koleksi. Nah, makanya habis ya. Saya nggak pernah mempertahankan karena Santori, karena untuk terahnya nggak bisa untuk diperjelas sih. Saya makanya bingung. Ini full blood juga ya? Iya, ini kemarin full blood ya? Full blood 3 ekor ini darah semua bunting. Bunting semua ya? Mana yang kayak apa sih? Jenis Santori kan seperti itu tuh. Nah, yang ini ya? Oh, tipe-tipe model dari itu Santori ya? Itu jenis Santori. Kalau ini kenapa masih ada Jawa Randu dipertahankan? Ya, kenapa? Ya kalau sampai Jawa Randu sini, kalau kelasnya tinggi ini semua nanti ini ya? Cross. Ini kalau cross. Sampai tanya yang F1, F2 sampai crossnya pun saya bisa cerita. Kalau nggak ada buktinya gimana sih cerita? Ini cross ini harga berapa anak-anakan ini? Itu anak yatim piatu, itu nggak ada induknya. Itu disusuin. Anak yatim. Oh, ini ada gembel juga ini. Gembel koleksi. Kenapa gembel dikoleksi?
Ya itu kan kalau kita mentok di operasional pakan, kita bisa jual itu 2 ekor, 3 ekor. Kita larikan ke pakan. Untuk Ya kambing makan kambing, jangan kita dimakan kambing. Coba lihat ke sini. Ini dulunya kandang apa? Ada kotak-kotak ini koloni. Ini kan tadi kandang jualan. Kandang jualan. Nah ini kan untuk pejantan-jantan yang itu penggemukan saya masukkan sini. Nah jenis cross Santorini, tapi udah turunan. Ini? Oh bukan yang bawaan asli ya? Bukan, udah habis ya? Bukan, ini peranakan Santori, jenisnya kayak gitu. Ini murah ini, 3 ekor cuma 15 juta nih. 3 ekor 15 juta ya? Insya Allah dijamin bunting yang indukan 2 ini. Ini kan anaknya tuh. Tapi masih kelihatan jawaran tuh ya? Iya, makanya itu bingung aku kalau masalah itu mau cerita nggak enak nanti dengar orang banyak. Kalau yang ini apa ini? F berapa ini? Ini campur, ada yang F2, F3. Kalau yang ini harga berapa? Ini sementara masih saya pertahankan untuk populasinya. Kalau saya tak jual semua nanti takut sama orang Tegamu saya bertahan di mana SK dari Kementerian Peternakan itu turun di Tanggamus menciptakan kambing saburai. Nah, pada kenyataannya sudah jarang kambingnya. Makanya saya prihatin dari kelompok-kelompok itu yang ibaratnya kualitasnya bagus saya bawa pulang, saya pertahankan. Entah itu uangnya jenderal ataupun uangnya Pak Presiden, nggak tahu itu buat belanja kambing. Tak pertahankan. Kita cari genetik yang bagus karena kedepannya saya itu pengen membuktikan bahwa kerakas kambing saburai ataupun kambing crossbur itu lebih unggul dibanding kambing lokal. Makanya itu. Oh nanti tetap ke depannya mau disilang. Ya enggak. Tapi kalau di sini saya itu sebenarnya acuannya mindset orang-orang dari kelompok itu ingin sebenarnya sedikit-sedikit aku rubah karena dia punya pejantan yang FB disilangkan dengan kambing-kambing mereka yang F1, F2 itu kan untuk laktasi berikutnya anaknya pun nggak bisa ketemu dengan bapaknya lagi kan, tetap diputer. Nah kayak gitu. Tapi kan mereka egois, nggak mau kelompok ini punya pejantan, nggak mau ditukar kelompok itu. Nah makanya saya siasati, saya bikinkan kalau ibaratnya pejantan mereka itu udah nggak produktif lagi kayak tarik, saya ganti dari pejantan sini gitu. Oh, gitu. Kayak gitu, biar ketemu genetiknya. Kita berburu genetik. Kelompok total anggota berapa? Kalau tahun kemarin itu 600 berapa ya? Sekarang? Sekarang ya tinggal orang-orang kepercayaan aja. Ya karena awalnya 600 tambah, bukan tambah berkembang malah tambahan ya bukan kayak gitu sih, bukannya merugi, bukannya karena prosesnya kalau mereka ibaratnya dari perekonomian udah tertunjang terbantukan, kita mandirikan. Mandirikan terserah karena itu dana hibah yang turun ke kita disuruh mengelolanya. Kalau setelah dikasih waktu 1, 2, 3 sampai 4, 5 tahun, dilihat perekonomian mereka itu udah layak untuk dimandirikan, kita lepas. Untuk nih cerita nih secara kelompok peternak nih sudah 5 tahun rata-rata mandiri atau ekonomi terbantu atau malah justru gimana? Ya sumber daya manusianya mas. Nah, kita larinya ke situ. Aku nggak mau menjelek-jelekan karena gibah itu ya tahu sendiri. SDM ya. Dari beberapa wilayah ada yang berhasil bahkan dari nol dia dari anak sekolah dari SD sampai ke S2 pun banyak. Banyak ya? Banyak. Bahkan ada orang yang mempertahankan dia punya kapasitas induknya 5 ekor. 5 ekor itu dia pertahankan selama 3 tahun nggak jual. Paling dijual paling cempe yang ibaratnya apkir. Cempe yang apkir ataupun betina yang ibarat. Dia tahan itu jantannya, dia sekali bongkar nilai paling murah itu di angka 2,5, yang paling mahal 6 juta. Itu langsung jadi rumah. Untuk sekarang populasi di peternak masing-masing itu jumlahnya berapa? Kalau sekarang banyak yang jadi sapi sih memang. Kalau di jadi sapi dari Pagelaran itu jadi sapi. Kalau sampai masuk ke Tanjung Dalem, daerah Pagelaran itu sekarang jadi sapi satu kampung itu kambingnya dari semua.
kambingnya jadi sapi semua. Iya. Kambingnya dijual. Jual ganti tuker sapi ya, karena kata kalau hibah itu kita kasih. Kasih kan, kata batasnya sudah diterima yang berhak. Selepas itu kalau malu sebenarnya kalau dia mau jual atau mau dipotong ya udah hak dia. Tapi kan gimana itu bisa perekonomian terbantu ya saya dampingi bagaimana bisa berkembang. Setelah itu sampai 5 tahun. Sayang Gimana? ya. Ya. Iya, kemampuan kita aja ada batasnya, Mas. Kalau dia mau sayang sebenarnya sayang, tapi ya gimana lagi. Kita nggak bisa sama sih, Mas. Pola pikir kita nggak bisa sama. Saya itu mau tanya banyak hal, akhirnya dapat cerita ini jadi apa ya? Tanya-tanya aja nggak apa-apa loh. Mas, dulu awalnya peternak apa sih sebenarnya sebelum Pur? Saya tetap dulu itu dari pertama saya kambing PE, Mas. Kambing PE, bahkan itu sampai saya pertahankan, saya punya mindset ataupun marketing yang luar biasa. Jeleknya dia mau jelek ya jelek sih sebenarnya. Saya punya namanya pejantan PE itu namanya Ganggeng. Itu tahun kalau terus sekitaran 2007 kayaknya. Itu saya harga kambing segitu udah beli di angka 5.500.000. Sedangkan kambing korban dengan ukuran gede itu paling sekitar 1.250.000. Kalau buat beli sapi dapat bendong itu. Orang satu kampung ini bilang aku orang anak gila kamu itu. Ya iyalah, tak buat beli sapi bisa kok dibeliin kambing kan. Tapi emang ada satu orang tak kasih betina itu 5 ekor tapi pejantannya satu itu. Tak suruh 2 tahun jangan kamu jual itu anaknya. Tapi kalau mau jual anaknya ke sini tak jualin yang paling buruk. Kayak gitu kan. Selama 2 tahun dia punya laki itu 16 ekor. Tak jualin jadi sapi 2, tahun berikutnya jual sapinya jadi rumah. Serius? Astagfirullah, aku nggak pernah bohong ya, mau kalau mau dilihat rumah. Masih ada temen ini ya? Masih ada. Di dekat sini? Oh, kalau ujungnya ujung rumahnya. Ujung ya? Saya pengen dapat ceritanya ini akhirnya. Kalau mau dapat ceritanya ini ada orang juga ini orang kelompok saya ini. Ini? Oh ya udah. Tuh, itu mumpung sekarang lagi di sini nanti saya tanya satu-satu ya. Saya tanya satu-satu. Saya tak mau ngerampok kambingnya Mas Andi dulu ini. Ini PE-nya hasil dulu juga? Enggak, ini ya karena aku jadi gimana Mas ya, teman-teman di komunitas ngadain lomba kontes segala macam. Kalau kita nggak punya bawa kambing atau jelek ataupun enggak itu, kalau nggak bawa kan nanti Ini tingginya berapa? Ini 115. 115. Angka berapa ini? Nggak tahu. Ini di sini nih kambingnya nggak ada kambing-kambing harga warungan ya. Wah ini yang kambing ini nah kalau sampai mau cerita ini satu rumpun sebenarnya. Ini satu rumpun dari saya pertahankan di anakan JJA-nya. Nih. Oh ini full blood juga ya? Iya. Itu yang lari anaknya yang laki lari ke Lampung Tengah. Ini ya. Ini paling tua nih. Oh. Ini kalau nggak salah sekitaran 18 kali beranak. 18 kali? Masih mampu ya? Ini lari ke Aceh, anak-anakannya kemarin nih yang terakhir ke Bandung, Purwakarta. Ini? Purwakarta. Oh. Ini masih F2. F2 ya. Kalau kan persilangannya jelas, bagus, posturnya akan mengikuti. Oh, Mas. Ngomong omset dari kambing sih, Mas. Salah satu omset toh. Omsetnya si penting seneng, Mas. Si penting seneng. Enggak. Sudah jual sudah ke banyak daerah lah ini kan. Duitnya itu loh berapa M sudah dikumpul? Waduh, embernya udah pecah sih Mas. Dari ember sampai ki ya aja kok. Kalau ibaratnya sampai ke aset omsetnya itu dari saya rumahnya papan. Sekarang jadi alhamdulillah walaupun bata merah. Udah kokoh lah kan saya kamu. Awalnya cuman papan. Iya, papan. Sekarang sudah besar ya, kayak gini. Alhamdulillah. Wah, ini tinggal finishing lagi kan. Terus jadi apa lagi? Tanah. Kalau tanah saya belum lari ke situ. Bidikannya masih kebutuhan sosial lah. Saya larikan ke sosial, Mas.
Serius Mas? Sosial. Ini tahap ini saya bikinin rumah di sini dekat pasar. Hah? Itu dari teman kerja juga. Alhamdulillah kemarin saya jual kambing sekitaran 6 ekor kayaknya. Jadi rumah. Nilai kalau dirupiahkan sekitaran 70-80-an lah. Bantu cuma-cuma. Iya gimana? Kalau aku punya hasil nikmatin sendiri, nanti malaikatnya nanyain sampai hari kiamat gak kejawab nanti malah. Ini saya udah bingung ini. Ini orang dermawan, orang kaya atau orang apa sih Mas? Orang kumlelet sebenarnya. Sebenarnya orang kumlelet. Aduh. Kalau ini Mas, kan kenapa dipilihnya kandang individu tetap, bukan koloni? Padahal di sana ada koloni. Kemarin itu 1 ekor untuk 1 induk. Untuk pengontrolan kan kita lebih mudah daripada kita koloni 1 kotak itu bisa kita isi 5-6 ekor kan. Nah nanti kan dari dia pola pakannya, kalau kambing-kambing kayak gini kan dia berebut. Nah ada yang kalah mundur, nah itu tetap kita putar-putar kan. Nah, makan waktu juga. Kita 1 kotak ini bisa, kalau ibaratnya ini 2 kayak ini. 2 ekor ini, kalau ibaratnya kalah sebelah pasti dia nggak akan makan, dia ke belakang. Kayak gitu. Ini kita cariin pasangan-pasangan yang biar dia Cocok. Tapi atau proses kedepannya, kalau ibaratnya kambing ini kan banyak yang bunting. Nah nanti kandang itu tak taruh ke belakang, mungkin induknya tak kolonikan lagi kayak gitu. Kayak proses kedepannya kayak gitu. Enak koloni atau individu kalau untuk pemula sih Mas? Kalau untuk pemula dalam kapasitasnya itu masih di bawah 50, sebenarnya enak individu. Enak individu. Karena gejala apapun kita itu untuk memperhatikan cepat kita tanggap. Tapi kalau ibaratnya kita kolonikan jumlah ekor 10 ekor kita kolonikan, itu kambing satu ekor sakit itu kita bisa selip. Oh, gitu. Nah, ya? kayak gitu. Oke Mas, saya lanjut nanti ya. Oke siap. Kita ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi dulu lah kita. Siap.